Nanti Dela nanti bikin itu ya, bikin kelompok ya Del. Nanti bagi dalam 30 ya, 30 kan bagi berapa? 5 kelompok. 5 kelompok Iya, deh. Pak. Heeh, biar 6-6 ya. Ya, Oke, oke. Nah, dalam bikin tadi ya, sajian statistik ada tabel, tulisan, tabel, gambar grafik. Nah, dalam bentuk tulisan ya itu dalam bentuk tulisan disebutin gitu ya. Itu gampang ya. Disajiin aja, dibacain aja. Misalnya, oh jenis kelamin yang paling banyak dalam penelitian ini adalah laki-laki sejumlah 50 atau 70%. Sementara yang perempuan dalam survei merokok ini adalah misalnya 20 orang atau sebesar 30%. Nah, gitu kira-kira. Dibacain doang. Nah, kalau yang untuk dalam tabel nih, tabel itu dibagi lagi nanti jadi dua nih. Ada yang disebut dengan master tabel, ada yang namanya teks tabel. Ya. Apa sih yang masuk dengan master tabel? Apa sih yang masuk dengan teks tabel gitu ya? Nah, kalau master tabel tuh tabel induk yang isinya berisi nilai semua variabel penelitian. Kalau teks tabel, dia hanya tabel rincian, ya, biasanya satu variabel. Variabel aja dia dijelasinnya per variabel. Kalau bahasa tabel, semua variabel penelitian, misalnya ada berat badan, panjang badan, terus misalnya lila gitu ya pada bayi, misalnya kita ukur bayi baru lahir, terus tingkal kepala. Nah itu disajikan dalam satu tabel. Tapi kalau teks tabel kita sajikannya misalnya lilanya aja, kita sajikannya misalnya panjang badannya aja, kita sajikan misalnya berat badannya aja, gitu ya. Nanti akan saya kasih contoh. Nah, di teks tabel ya, itu contohnya ada tabel distribusi frekuensi. Kalau kita ngomongin frekuensi berarti ngomongin jumlahnya ya. Ya, jadi tabel yang memberikan informasi jumlah atau banyaknya ya, banyaknya eh, apa namanya? Banyaknya variabel ya, sebaran datanya apa? Nah, namanya distribusi frekuensi. Ada lagi namanya distribusi relatif. Kalau distribusi relatif dia dikasih persentase. Kemudian kalau nomor 3 distribusi kumulatif. Nah, itu dijumlahin. Misalnya pendidikan dasar, menengah, tinggi. Yang dasar misalnya 20, yang tinggi apa? Menengah 30, maka nanti di sampingnya ada jumlahnya 50 totalnya gitu ya. Itu kumulatif. Terus ada lagi tabel silang atau cross tabulation. Nah, cross tabulation ini biasanya terdiri lebih dari eh, dua ini dua minimal terdiri dari dua variabel. Cuman bedanya dia ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Jadi di cross, ya. Sorry bukan di sebelah kiri, sebelah kanan. Ada di sebelah atas sama di sebelah kiri. Jadi di cross namanya. Ya. Nah, itu contohnya ya. Saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh ke SPSS kali ya. Ya mudah-mudahan bisa paham ya. Yang sambil nunggu loadingnya. Oke. Loading. Oke. Sambil nunggu dia loading, karena aplikasi agak berat, aplikasi analisis data statistik, ada pertanyaan nggak? Oh ya, waktu MATLAB pernah disinggung-singgung nggak tentang skala ukur, nominal ordinal interval rasio? Dia pernah nggak disinggung-singgung sama Budia? aduh, Pak. Pernah. Enggak. Penjelasannya apa? Sama nggak sama Pak Hadi atau berbeda? Sama. Sama. Neuer, nominal ordinal interval rasio. Iya, Perbedaannya gitu dijelasin. Nominal tuh apa, ordinal apa, bedanya, ada leveling, di ada dijelas. dijelasin. Oh, Jen. Alhamdulillah, Alhamdulillah kalau dijelasin ya.
Oke, saya akan buka data data ini kuliah ya. Nah, yang disebut dengan master tabel tuh ini lihat, ya. Sudah muncul ke para mahasiswa. Sudah, Pak. Oke, nice ya. Jadi ini namanya master tabel nih, ya. Jadi ini semua ada variabelnya, ada umur, pendidikan, pekerjaan, berat badan ibu, pemberian akses eksklusif, HB pengukuran satu, HB pengukuran dua. Nah ini namanya adalah eh, master tabel. Kalau dia maunya, kita maunya dari tabel distribusi frekuensi, saya mau tahu dong pendidikannya. Nah, nah ini namanya, nah ini namanya, apa sih gue takut salah. Dosennya takut ya. Ini namanya teks tabel. Ini namanya teks tabel. Ya lihat ya. Nah, ini namanya teks tabel. Kalau dia cuma sampai frekuensi aja, ya, itu namanya tabel distribusi frekuensi. Angka sampai angkanya doang nih. Kalau dia sampai which one? Relatif, ya, relatif dia sampai persentasenya. Tabel distribusi relatif sampai persentasenya. Kalau dia ada kumulatif, nah ini ada jumlahnya nih, ada kumulatifnya. Tapi bukan kumulatif persen ya, tapi kumulatif si frekuensinya. Ini namanya eh, tabel yang satuan ya. Apa sih namanya? Lupa mulu dosennya juga. Teks tabel namanya. Ya, ini namanya teks tabel. Nah, ada lagi tadi tabel silang. Tabel silang tuh gimana tuh tabel silang? Misalnya kita mau tabel silangin misalnya, ada nggak sih pendidikan ya ibu sama pemberian akses eksklusif? Yuk kita silang. Jadi ini kita silang ya lebih dari minimal dua variabel ya kita cross tab namanya ya. Nah, misalnya tadi pendidikan kita taruh di row pemberian akses eksklusif gitu ya. Oke, lihat ya. Nih, ini data di sini nih ya. Pendidikan ada sebelah kiri sama atas ya, atas sama kiri. Nah, ini yang kiri ngomongin tentang pendidikannya, yang atasnya ngomongin tentang status menyusuinya. Apakah dia eksklusif atau non eksklusif? Ya, ini namanya tabel silang. Bisa nggak lebih dari dua variabel? Bisa. Misalnya kerjaan, ini kok frekuensi, analyze, cross tab, ya, kerjaan masukin. Nah, ya. Dia nggak mau ini ya, nggak mau modelnya, nggak mau dia ngerjain sesuatu di SPSS ini, nggak bisa sekali banyak. Oke, nanti next minggu depan deh saya kasih contohnya di jurnal ya. Oke, kira-kira begitu ya untuk tabelnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke cara bikin tabelnya untuk menyajikan. Pertama harus kalau tabel harus ada judulnya, ada nomornya, ya. Yang wajib itu nomor satu, dua, sama nomor empat, ya. Yang tiga itu kalau diperlukan. Jadi harus ada judulnya, harus ada nih contoh ya. Ini contoh tabel yang salah nih. Ini judulnya ada nih, ya. Judulnya ada nih. Nih, pendidikan formal ibu menyusui, ya. Tapi nggak ada nomornya. Tabel nomor berapa harusnya misalnya kalau ini kan karena dari SPSS ya dari aplikasi. Nah kita nanti mentranslate-nya misalnya ini adanya misalnya kalau di skripsi adanya di bab 5 nih hasil dan pembahasan. Karena ini tabel nomor satu, maka tabelnya tabel 5.1. Judulnya apa? Pendidikan formal ibu menyusui disesuaikan sama judulnya. Ibu menyusui di mana?
plus ada tahunnya, ya. Terus sumbernya siapa nih? Karena ngambil data penelitian kita, maka tulisnya sumbernya data pribadi, ya. Jadi kita ngambil sendiri. Kalau misalnya kita ngambil dari orang lain, ya, kalau kita menyajikan misalnya ada tabel dari orang lain, kita tulis sumbernya, gitu ya. Kalau ada, kalau enggak ya enggak, ya. Jadi ini caranya. Ada judulnya, judulnya harus singkat, jelas, lengkap, ya. Tidak hanya menjawab apa, tapi juga di mana dan kapan. Jadi ada menjawab apa, kemudian ada di mananya dan waktunya ada. Ada nomornya, ada sumbernya, ya. Ini wajib nih, satu, dua, dan empat. Yang nomor tiga, kalau diperlukan. Kalau misalnya diperlukan keterangan-keterangan tambahan, misalnya diberi tanda bintang, itu apa? Ya, misalnya kita tentang stres, ya, stres warga. Nah, kita tanda bintang yang kita kasih tanda bintang, misalnya artinya itu yang anak-anak, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa. Ya, pokoknya ada tambahan-tambahannya. Oke, nah ini contoh tabel ya, tabel, tabel distribusi frekuensi. Yang tadi saya contohin. Oh, ternyata frekuensi kumulatifnya pakai itu ya, sorry. Pakai ini ya, eh, pakai persentase ya. Saya ralat ya, bukan pakai jumlahnya tapi pakai persentase ya. Oke. Ini tadi frekuensi cuma sampai sini dong ya. Frekuensi. Loh, orang merah lagi. Nah, ini frekuensi relatif sampai sini, frekuensi kumulatif. Nah, ini bisa mulai yang dari besar ke kecil, dari kecil ke besar, ya. Ini 73 berarti dari mana? Oh, ini dari sini nih. 73. Terus ini 20,9 dapetnya dari mana? 7,3 ditambahin 13,6 hasilnya 20,9. Itu namanya kumulatif ya. Terus 43,6 dari mana nih? 20,9 tambahin 22,7 jadinya 43,6. Begitu terus ya. Nah, ini namanya kumulatif. Nah, bisa mulai dari besar, bisa mulai dari kecil. Kalau yang dari besar, ini kok tiba-tiba awalnya mulai startnya dari 100. Terus, ya, terus gimana? Terus kita kurangin, selanjutnya kita kurangin sama dia, terus hasilnya ke sini. 92,7. Dan seterusnya. Itu ya. Itu kumulatif. Itu lihat ya, itu ada judulnya, ada angkanya, judulnya ya, ada nomornya, ada wilayahnya, ada daerahnya, tempatnya, ada juga tahunnya, ada sumbernya. Tapi nggak ada keterangannya nih, karena nggak perlu contohnya gitu. Oke, ini tabulisasi silang ya, ada kiri kanan. Ada juga dalam bentuk grafik ya. Nah, dalam bentuk grafik itu mirip-mirip juga ya, yang wajib judul ya. Terus ada nomor, ada sumber. Judul, nomor, sumber. Ber ya. Footnote, skala ya, ini tidak wajib atau sunnah ya. Terus kita juga butuh ini ya, sumbu ordinat dan absis, jadi sumbu y, x dan y ya. Dia harus ada. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ladia ada pertanyaan, Ladia? Pak, tadi di bagian yang Hmm. variabel itu yang di SPSS itu kan bisa 3 variabel ya, Pak? Mm-mm. Nah, itu diletakinnya bebas atau gimana ya, Pak? Kan itu ada eh, row sama kolom kan. Kalau Mm-mm. 3 itu letakinnya gimana? Itu aja sih, Pak. Nanyanya ke SPSS ya. Di 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 di, di kolomnya lah ngeletaknya. Tapi dia nggak muncul gitu ya. Minggu depan deh saya kasih eh, tabel silang tapi isinya lebih dari 2 variabel. Ya. Kalau hari ini kita nggak bahas itu. Kalau itu tadi cuman tampilannya akan seperti ini outputnya. Ya.
call step, ada yang satu, ada yang dua gitu ya. Nanti ada pendidikan formal, asas pekerjaan ibu, ada pendidikan formal sama status menyusui. Ya, kira-kira gitu. Ya, Baik, Pak, makasih. sama-sama dia di Ardini. Oke, selanjutnya ya, simpulan numerik atau interpretasinya. Nah, data yang dikumpulkan mau kita sajikan nih, tapi juga diolah dong ya. Nah, ada distribusi frekuensi yang tadi, ada juga pakai nilai tengah, nilai letak, dan nilai variasi. Oke, distribusi frekuensi ya tadi ya, udah ya. Nah, penyajiannya itu nggak sembarangan. Jadi ada yang datanya kuantitatif, ada yang datanya kualitatif. Saya buang dulu coret-coretan nih. Dosen coret ini pelajaran apa sih menggambar mungkin. Oke. Udah. Oke, lanjut lagi ya. Ini contoh kalau data yang kuantitatif ya. Kalau data yang kualitatif ya cukup disebutin aja misalnya tadi dasar, ada tabel distribusi tadi yang tadi ya. Itu nah, nah ini data ini tabel distribusi frekuensi data discrete ya. Bisa juga disebut juga data data discrete ya kualitatif ya. Ya, ini data discrete. Kalau datanya misalnya numerik, kayak misalnya usia, disajikannya kayak gini juga nggak? Akan sulit kalau disajikannya seperti ini. Kenapa? Karena nanti akan sangat mengambil banyak itu, makan tempat. Ya, kalau misalnya variasinya misalnya usia ibu pakai KB, kan pasti mulai dari 18 tahun kita ambil ya, dewasa 18 sampai misalnya 55 tahun. Nah, kalau misalnya sampelnya ada 500, terus di setiap usia dari mulai dari 18 sampai 55 itu ada isinya semua, maka akan sulit tuh nyajiinnya di tabel kepotong nanti nggak cukup satu lembar ya. Sementara kita butuh data tuh kalau mau laporan tuh enaknya lihatnya dalam satu lembar. Maka kita harus tahu teknik caranya gimana tuh ya. Oke. Yang pertama kita harus bikin namanya tabel distribusi atau kuantitatif. Pertama kita cari nilai range-nya ya. Nilai range. Range itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kalau di sini kira-kira ya eh, Fadla ya, nilai maksimumnya berapa nih datanya tuh? Dari data di atas ini nih ya, nilai maksimumnya berapa tuh? 45 ya, Pak. 45. Kamu tidak teliti. 46. Pak. Nggak apa-apa ya. Coba si Khoir, 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 Khoir. Saya jadi ingat mahasiswa saya yang ngilang tuh, aduh nggak selesai ini ngerjain skripsi, padahal udah saya bantuin. Khoir, Khoirani ya, Iya, Pak. Khairunisa. Ini jawab Irdina. Khoiran, Khoir, Iya, Pak. Khairunisa. Oke, yang paling kecil usianya berapa? 20. Ya, 20 benar ya. Jadi pertama kita nentuin cari range-nya dulu. Range-nya itu maksimum dikurangin minimum. Berarti berapa range-nya? Khair, Ca, Khairunisa. Oi, Iya, Pak. berapa nilai range-nya berapa range-nya? 46 kurang 20, 26. 26 ya, 26. Jadi kita pertama ya cari nilai range-nya. Kalau udah ketemu nilai range-nya ya, kita cari interval kelas. Nah, interval kelas itu pakai rumus nih, udah mulai pakai rumus ya.
rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Log gue N. Enggak. 1 tambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu berapa sih? N-nya itu ya jumlah data observasinya. Dan sampelnya ada berapa? Ini kita lihat 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Berarti 4 kali 5, 20. Berarti 20. Ya, berarti rumus Sturgesnya 1 ditambah 3,3 log 20. Nah, kalau udah ketemu, baru tahap yang nomor 3 nih. Hitung interval kelas. Ya. Jadi kita cari jumlah kelas dulu, terus interval kelas. Ini yang nomor 3 ya. Ya. Jadi kalau bikin tabel data kuantitatif, cari range, cari jumlah kelas, sama cari interval kelas. Di mana interval kelas itu rumusnya adalah nilai range-nya dibagi sama jumlah kelas atau M. Ya. Nah itu. Jadi rumusnya interval kelas itu adalah R atau range dibagi jumlah kelas. Nah, nanti ketahuan nih. Ya, ini hitungnya harus pakai kalkulator saintifik ya. Ya, kalau pakai kalkulator handphone ya bisa aja sih. Tapi saran saya pakai kalkulator saintifik lah ya nanti, biar gampang. Itu rumusnya ya. Nanti baru kita buat. Misalnya ya, kita buat misalnya 20, misalnya hasil interval kelasnya 5 misalnya. 20 sampai berapa kalau 5? Berarti 20 dihitung dari awal 20-nya ya. 20, 21, 22, 23, 24 misalnya. Berarti sini berarti sampai 24. Nah, itu berarti intervalnya ada 5. Nah, kemudian selanjutnya tabel di bawahnya berarti 25 sampai dengan 29. Selanjutnya berarti 30 sampai 34 dan seterusnya sampai 46 juga tercakup di dalamnya. Begitu ya caranya. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, coba perhatikan data di sini ada di sini. Kita ngitungnya, Pak Hadi ngitungnya mulai dari yang paling besarnya dulu ya, 46 ke mundur ke belakang. Jadi ini ada 5. Ini dibutuhin ke 6 kali ini mau ke sini jadinya deh. Ya, oh ke 5. Oke. Oke, dari 46 dikurangin 5 nih. 41 ya. Kalau nggak sih Pak Hadi? Ya udah kita ikutin di buku aja buku Pak Tanto. Dia 46 kurangin nih ini intervalnya 5 berarti 46 kurangin 5. Ya. Nah, tadi bukan tadi ya, bukan dihitung dari itunya ya, bukan dari 46, 45, 44, 43, 42 harusnya. Ya, enggak kayak gitu ya, tapi buku Pak Tanto bilangnya dari kayak saya based on sumbernya ya. 46 kurangin 5 yang jadinya 41. Nah, coba lihat di sini, tadi paling rendah adalah usianya 20 ya. Tapi kenapa ini sampai 17? Boleh nggak? Boleh aja sih, ya. Yang penting dia 20-nya sampai tercakup di dalam intervalnya, ya, gitu ya. Atau biar nggak bingung, misalnya kita bisa mulai dari 20 ya. 20 kita lihat sampai 5, berarti misalnya ini mulai 25. Berarti sini 26 sampai 30, 31 dong ya. 20 tambah 5 bukan 31, 20 tambah 5 31. Berarti ini 32 tambahin 5 37, terus 38 tambahin 5 43 ya, terus 44 sampai tambahin 5 49. Nah gitu ya bisa. Nah terus kita masukkan jumlahnya ya. Nanti bisa baca-baca lagi, bisa dibuktikan nanti di rumah, di videonya bisa diingat. Nah kalau kualitatif, nah ini dari kualitatif 10 menit lagi ya Allah cepet banget sih hidup kita. Nah, kalau kualitatif dia berdasarkan ini ya, kualitas ya, dari datanya yang kualitatif itu datanya yang kategorik. Ya, ngerti ya, kalau kualitatif dia arahnya ke kategorik. Contohnya jenis kelamin kan cuma ada 2. Maka kita buat tabelnya jadi seperti ini tuh. Pria yang berapa, wanita yang berapa. Gitu ya. Ini gampang.
Nah, nah sekarang ke central tendencies ya, ada nilai min. Min itu nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Nah, dia adalah wakil dari keseluruhan nilai. Cuma dia sangat ya dipengaruhi oleh nilai ekstrim, baik ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Misalnya gini ya, pendapatan di UIS misalnya, dosen-dosen gitu, ya ada misalnya ada 40 dosen, itu 5 juta pendapatannya. Tapi dosen yang merangkap manajemen misalnya, itu ada misalnya ada 5 orang, itu gajinya misalnya 50 juta. Nah, harusnya rata-rata dosen itu adalah, kita tahunya adalah 5 juta, tapi gara-gara dia masuk 5 orang itu nilainya gaji 50 juta, rata-ratanya bisa nanti dianggapnya bisa jadi 10 juta, jadi 7 juta gitu misalnya. Nah, itu kan nggak sesuai gitu, karena itu dipengaruhi sama nilai ekstrim. Ya. Nah, rumusnya adalah ya X bar, ya, jadi min itu lambangnya X bar, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 sampai X sebanyak sejumlah nilai observasi dibagi ya, ya se sampelnya ada berapa N ya. Nah, contoh misalnya di sini ya, baru mau dewasa misalnya di kelas ada yang 56, 62, 52, 48, 68. Maka rata-ratanya berapa? Ini semua 56 sampai 68 ini dijumlahin, kemudian dibagi observasinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Hasilnya ada 57,2. Nah, itu ya. Ada lagi namanya nilai median. Nah, kalau nilai min tadi dipengaruhi sama nilai ekstrim, nilai median itu enaknya ya dia nggak dipengaruhi sama nilai ekstrim ya. Cuma tekniknya kita harus susun dulu dari besar ke kecil, terus kita nyari nilai tengahnya ya. Posisinya adalah rumusnya ya, posisi tengahnya itu adalah n tambah satu dibagi 2. Jadi kalau ada 5 enak tuh, kalau ganjil enak tuh ya. Jadi n tambah satu berarti 5 tambah satu dibagi 2 berarti 5 tambah satu 6 dibagi 2 3. Berarti posisi ketiga adalah nilai tengahnya. Ya, jadi median itu nilai posisi, ya, nilai tengah tapi berdasarkan posisi dengan cara diurutkan dari kecil ke besar, ya, dan membagi di tengah-tengah terbagi 2. Kalau misalnya jumlahnya genap gimana? Ya, jumlahnya genap, ya. Jadi kalau jumlahnya genap gimana, Pak? Eh, n tambah satu misalnya 6 gitu. Berarti di posisi n tambah satu bagi 2. Kalau 6 berarti kan 6 tambah satu 7 bagi 2 3 setengah. Nah, kan nggak bisa dong ya. 3,5 nggak ada, posisi di 3,5 gimana? Maka posisi 3 dan 4 kita jumlahkan bagi 2. Nah, 3,5 kan di antara posisi 3 dan 4. Maka posisi 3 dan 4 ya, yang bersebelahan ya, nilai yang bersebelahan dengan nilai median tadi, ya, perhitungannya, posisinya itu kita gabungkan yang sebelah kiri kanannya, gabungkan terus kita bagi 2. Nah, itu namanya nilai median. Jadi nilai tengah berdasarkan posisi. Ada lagi namanya nilai modus. Modus itu yang sering muncul. Nah, yang sering muncul ini, maka nilai modus itu ya adalah nilai yang paling banyak sering muncul. Nah, kalau kita ngomongin modus berarti ada dua opsi ya, muncul atau tidak muncul. Nah, ahli ya membuat materinya membaginya dalam 4 kategori modus. Pertama, yang nggak ada modusnya. Nah, ya, tidak ada modusnya berarti nggak ada yang nilainya menumpuk lebih dari satu sebarannya. Kemudian ada yang menumpuknya di satu angka, nah, itu disebut dengan unimodal. Kemudian ditemui lagi ya lebih dari dua penumpukan di dua tempat, ya itu namanya bimodal. Ya, kemudian nilai tengahnya ya temui lebih dari atau sama dengan 3 modus, itu namanya multimodal. Jadi jadi itu namanya multimodal. Kalau lebih ya penumpukan angkanya ya itu lebih dari 3 itu namanya atau sama dengan 3 itu namanya multimodal. Nah, gitu.
gambarnya sebenarnya ya. Oke. Selanjutnya kita ngomongin tentang hubungan antara nilai min, median, dan modus. Nah, kalau nilainya simetris, nah, masih banyak pemirsa slide-nya. Ini enak. Oke. Ya, kalau misalnya dia simetris, posisinya agak besar gitu ya, sebaran data. Ini kita mau sebaran data ya. Nah, maka misalnya ini nilai min, nilai median di sini juga deket-deketan, nilai modus di sini juga. Nah, maka posisinya akan seperti bell shape gitu ya, bentuknya lonceng. Ini sebaran datanya bagus nih di tengah-tengah. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan namanya menceng kiri, ada yang disebut dengan namanya menceng kanan. Yuk, kita bahas ya. Nah, kalau nilai mediannya terletak di antara modus dan min pada distribusi yang menceng, ya, gitu ya. Nilai min lebih besar daripada median dan modus, maka dikatakan distribusinya menceng ke kanan. Ya, nilai minnya lebih besar daripada nilai median dan modus. Mana sih yang disebut dengan menceng kanan ya? Ya. Ini tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah, ini namanya nilai median, nih. MD median. Nah, nilai rata-ratanya berarti banyaknya kan di sini nih. Sebenarnya di sini ini nilai min ya. Ya, mungkin ada nilai modusnya di antara nilai median setelah nilai median atau setelah nilai modus, ada nilai min. Misalnya anggap sini nilai ya modusnya sini. Nah, kalau kasusnya kayak gini, ini namanya menceng kanan. Skew to the right. Menceng kanan. Kalau nilai ya minnya lebih kecil ya di area daripada median dan juga modusnya misalnya modusnya di sini ya. Ini namanya skew to the right, to the left. Menceng kiri. Ya. Kalau minnya lebih besar pada median atau modus, namanya menceng kanan. Kalau nilai minnya lebih kecil daripada nilai median dan modus, namanya menceng kiri. Ya. Oh, nilai letak, oke. Nilai letak itu pakai kuartil ya. Ya, kita baginya biasanya ada bagi 4 posisinya, bisa juga bagi 10, bisa juga bagi 100. Kalau bagi 4 namanya kuartil, kalau bagi 10 namanya persen kan? Ya, ya. Tapi biasanya dibagi 4 sama bagi 100 ya. Kalau dibagi 100 sama persentil. Oke. Nah, adanya variasi saya rasa akan dibahas di itu ya pertemuan berikutnya. Ini jam berapa sih? Kurang ya 10 menit. Oke, satu lagi ya nanti saya kirimin link berikutnya. Saya ada satu lagi topik.